Halo Mitra Sehat BenMari, kita akan berbagi tips tentang menjaga kesehatan lansia menjelang dan selama Idul Fitri. Ada beberapa hal ya yang perlu kita ketahui, karena selama beribadah puasa selama 1 bulan tentunya untuk menjelang Idul Fitri pasti senang ya. Tetapi ada beberapa hal yang patut diketahui supaya lansia tetap fit. Apa saja itu? Yang pertama, lansia kita harus tetap menjaga rutinitas aktivitas fisik. Kenapa? Karena dengan beraktivitas fisik maka kekebalan tubuh akan tetap baik ya. Kemudian akan menjaga vitalitas tubuh supaya tetap fit ya. Karena selama lebaran kan akan banyak tamu dan akan sering dikunjungi orang, termasuk kita akan sering berkunjung ya ke rumah orang-orang lain ya. Itu tentu membutuhkan vitalitas fisik yang bagus. Jadi dengan tetap menjaga kesehatan secara fisik, tetap bergerak, maka akan diupayakan kesehatan lansia akan tetap baik ya. Tips yang kedua adalah memperhatikan kesehatan mental. Pasti seneng ya lansia kalau mau dikunjungin anak-anak, cucu ya, atau saudara-saudara jauh. Tapi bagaimana lansia yang nggak dikunjungin atau kesepian atau nggak punya keluarga? Pasti akan merasakan kesedihan. Nah, oleh karena itu kalau teman-teman masih memiliki saudara yang barangkali support keluarganya atau support sosialnya mungkin kurang, ayo kita silaturahmi supaya kesehatan mental mereka terjamin ya. Artinya merasa bahwa ini adalah hari yang dinanti-nanti bahwa sanak saudara akan berkunjung ya, supaya mereka tidak merasakan kesedihan atau kesepian atau terisolasi karena tidak ada yang mengunjungi ya. Kemudian bagaimana tips yang ketiga? Lansia masih butuh perawatan medis yang harus terpenuhi selama lebaran dan selama libur panjang ya. Jadi jangan lupa ingatkan pada keluarga yang memiliki lansia supaya ketercukupan obatnya selama liburan cukup ya, supaya mereka nggak kehabisan obat selama libur panjang. Termasuk seandainya membutuhkan pengobatan, ingatkan bahwa IGD itu terbuka 24 jam untuk siapa saja yang membutuhkan pertolongan gawat darurat ya. Oke, tips yang keempat, menghindari kontak dengan orang yang sakit ya. Barangkali misalkan ada keluarga yang lagi flu ya, batuk ya, pilek ya, itu yang sakit pakai masker supaya tidak menularkan pada orang yang sehat. Termasuk lansia kita eman-eman supaya tidak tertular dari orang lain yang batuk atau yang pilek ya, atau yang flu barangkali ya. Jadi yang sakit pakai masker ya, yang sehat supaya terhindar dari penularan, di eman-eman supaya tidak kontak dengan yang sakit ya. Kemudian tips berikutnya adalah memastikan bahwa pola tidur dan istirahat lansia kita cukup. Jadi kalau misalkan seharian mulai pagi sampai malam sudah banyak tamu, pastikan malam hari cukup istirahat ya. Jadi jangan kalau misalkan tengah malam mumpung ada waktu, ayo kita tidur sama eyang misalkan ya, atau sama ibu, terus ditanggap semalaman sehingga kurang tidur. Sementara besok paginya harus standby nerima tamu, harus ada kunjungan atau terus misalkan silaturahmi keluar kota. Tidak boleh ya. Jadi pastikan lansia kita cukup istirahat. Dan tips yang keenam atau yang terakhir adalah bagaimana ketercukupan nutrisi untuk lansia kita ya. Untuk terutama yang kemarin puasa, kemudian sesudah hari raya sudah tidak puasa lagi, pastikan bahwa tidak overnutrition. Terutama misalkan harus ada gula darah yang terkontrol, harus ada tensi yang terkontrol, harus ada asam urat yang tidak boleh berlebih ya. Kita pastikan bahwa nutrisi cukup, tetapi untuk hal-hal yang mengandung karbohidrat atau gula terlalu tinggi atau terlalu asin atau asam urat terlalu tinggi, hendaknya waspada ya, supaya tetap terkontrol baik selama lebaran dan tetap menjaga kesehatan. Demikian kira-kira 6 tips dari Rumah Sakit BenMari. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan lansia kita tetap sehat. Mohon maaf lahir dan batin.